Kiblat sholat sudah seharusnya menjadi sesuatu yang familiar bagi setiap umat muslim. Namun tahukah Anda bahwa kiblat saat sholat memiliki 3 dimensi yang berbeda? Para ahli sufi menyebutnya sebagai kiblat tubuh, kiblat hati, dan kiblat nyawa. Yang dari setiap dimensi tersebut memiliki makna yang mendalam yang harus difahami agar sholat kita bisa lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kiblat para ahli sufi pada saat mereka melaksanakan ibadah sholat memiliki 3 aspek penting, yaitu kiblat tubuh, kiblat hati, dan kiblat nyawa. Yang pertama, kiblat tubuh atau kiblat dada adalah Ka'bah yang ada di Mekah, yang semua umat muslim menghadapkan wajahnya pada saat melaksanakan ibadah sholat, dan ini sifatnya wajib, tidak ada tawar-menawar lagi. Karena jika tidak menghadap pada kiblat ini, maka sholatnya tidak akan sah. Setiap bagian anggota tubuhnya seperti dada, urat, daging, darah, dan tulang itu harus menghadap ke arah tersebut, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menghadapkan wajah kita ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Dan yang kedua, kiblat hati. Kiblat hati adalah kiblat yang sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalbu mukmin baitullah, yaitu hati orang mukmin itulah istananya Allah. Setelah kita sepakat dengan poin yang pertama dengan arah secara syar'i yang sesuai dengan perintah Allah, kita harus melanjutkan pada tahapan kiblat hati sesuai dengan petunjuk daripada hadis Nabi tersebut. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada di sebelah kanan kita, sebelah kiri, di depan maupun di belakang, bahkan atas ataupun bawah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlokalisasi hanya di suatu tempat tertentu saja, tetapi ia meliputi seluruh alam semesta, baik itu yang nyata maupun yang gaib. Seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya, dan Allah meliputi seluruh alam. Al-Hajj ayat 61. Dan juga pada surat Al-Hadid ayat 4, dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, kita juga harus memahami bahwa Allah tidak terlokalisasi dan Ia hadir di mana saja kita berada. Dan yang selanjutnya ialah kiblat nyawa. Kiblat nyawa ini adalah hubungan yang tak terpisahkan dengan Allah karena pemberian anugerahnya kepada kita. Dan tahapan ketiga ini lebih tinggi lagi, yaitu kita harus memaknai sholat di dalam sholat. Dan anugerah ini mencangkup kepada 7 sifatnya, yaitu 7 sifat ma'ani: hayat, ilmu, kudrat, irodat, sama, basar, dan kalam.
Ketujuh sifat-sifat tersebut harus dikaitkan dengan etikat kita, dengan hati yang tulus ikhlas, agar setiap anggota badan kita selalu beserta dengan Allah. Selalu beserta dengan sesuatu yang menghidupi, yang maha tahu, yang berkuasa, yang berkehendak, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Sehingga etikat pada kolbu kita selalu beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, sebagaimana firman-Nya, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Inilah mukmin yang sejati. Apabila hal ini ditegaskan lagi, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah memfanakan diri ke dalam semua perbuatan Allah semata. Karena semua perbuatan kita sebenarnya berasal daripada af'al Allah dan sifat Allah. Sedangkan sifat yang ada pada kita tentunya berlawanan dengan sifat kepunyaan Allah tersebut. Bila Allah mendengar, berarti kita ini tuli. Bila Allah berkalam, berarti kita ini bisu, dan seterusnya. Jadi bila telah paham tentang sifat yang ada pada diri kita ini, kita wajib mengesahkan segala gerak dan diam kita pada sifat-sifatnya. Karena itu adalah pakaian Allah, bukan pakaian makhluk yang lemah seperti kita ini. Yang selanjutnya, biarkan hanya zat Allah yang ada. Karena kita telah kembali ke tanah seperti Nabi Adam alaihi salam. Dan kata Nabi, anta mautu qabla mautu. Inilah etikat bagi seorang sufi. Jika telah paham, tunggu apa lagi? Laksanakan sholat hakiki yang akan membawa diri kita pada tingkatan fana sejati dan tingkat tabdul kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak memahami hal ini, maka sholat kita tidak akan sah. Jadi kita harus benar-benar menyempurnakan ibadah dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.